persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom yang ada di Holy Spirit Room dan juga yang menyaksikan secara online di rumah-rumah. Bapak Ibu, mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita percaya di dalam hadirat Tuhan selalu ada kekuatan, di dalam hadirat Tuhan selalu ada pemulihan, dan setiap kita selalu rindu dekat dengan Tuhan, memuji, menyembah Dia. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita bawa hati kita saudara untuk kita memuliakan namanya yang luar biasa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Satu hal yang kami rindu tinggal di dalam rumah Tuhan. Membawa hati kami, membawa hidup kami. Memuji menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Kerinduan kami dekat dengan-Mu. Duduk di bawah kaki-Mu ya Tuhan Yesus. Memandang wajah-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan belas kasihan-Mu turun atas setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami datang membawa hati kami dengan penuh ucapan syukur ya Tuhan. Sebagai korban tanda kami terus mau memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat hari-hari yang boleh kami lewati. Terima kasih buat pagi hari, buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan beri. Buat sepanjang hari Bapa. Pagi hingga malam kami percaya Tuhan menyertai langkah kami. Tuhan menyertai kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami melihat Tuhan selalu campur tangan atas setiap kami Bapa. Ini setiap kami Tuhan. Ini kerinduan kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sama-sama katakan saudara. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah
menyembahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Inilah kerinduan kami kepadamu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Dan kami datang memuji menyembah-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Dan kami datang memuji menyembah-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kau Allah yang hidup, dan kami menikmati segala kemurahan-Mu. Yesus, Jesus, lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Dan dari tempat ini kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup,
Kami mengangkat tangan, memuji, menyembah, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu selamanya, Tuhan. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mendekat kepadamu, Tuhan. Tinggal dalam hadirat-Mu, tempat yang terindah dalam hidup kami, tempat yang nyaman dalam hidup kami, dalam hadirat-Mu, Tuhan. Tidak ada yang lain selain Yesus yang kami sembah, penolong dalam hidup kami. Oh, kasih-Nya yang tidak pernah berubah, cintanya yang tidak pernah berubah dalam hidup kita, saudara. Mari angkat tangan sembah Dia. Oh Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja kami, berdaulat atas hidup kami untuk selamanya. Engkaulah Tuhan kami, ya hati yang hancur tidak Kau pandang hina, ya Tuhan. Oh Ku cintakan dan angkat suara menyembahmu, jiwaku bersuka yang
musik saja, mari kita berbasaro bersama-sama. Yes. Oh ralaba syadara laba 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 laba. Sikidara labo syadara laba 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 laba. Kami mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Oh ini cinta kami sama Tuhan. Oh ini komitmen kami kepadamu Tuhan. Oh laba 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 laba. Oh ralaba tu laba 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 laba. Sikindara labo laba 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 laba. Oh ralaba laba 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 laba. Ku cinta Kau dan angkat suara menyembahmu, jiwaku bersuka. Yang kau dengar, amin. Semoga berkenan, bagaikan musik merdu dan nyaman. Sungguh kami kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Yes. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Allah yang layak dipuji. Ku kagum Allah yang layak dipuji. Ku kagum Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh ya Tuhan dikumpulkan kembali di menara doa ini ya Tuhan. Kami mau tundukkan hati kami sujud di kaki-Mu. Kami berdoa, memuji, menyembah. Kami mau bersyukur untuk kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, berikan kami Tuhan urapan untuk bisa berdoa. Berikan kami urapan ya Tuhan untuk bisa berdoa. Berikan kami iman untuk bisa percaya Tuhan. Engkau Allah yang menjawab doa kami. Mari Roh Kudus ajar kami, tuntun kami untuk bisa membawa kami berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Kami bawa Tuhan bangsa kami Indonesia. Bapa, kami minta
Lindungi Tuhan, pelihara ya Tuhan. Selamatkan bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu Tuhan. Gereja-gereja yang ada di Indonesia ini Tuhan. Keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Pelihara, lindungi ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah ya Tuhan Engkau pakai gereja-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, keluarga-keluarga untuk memberitakan Injil-Mu ya Tuhan. Berdoa buat bangsa ini, berdoa untuk keselamatan bangsa ini ya Tuhan. Keselamatan keluarga kami Tuhan, kota kami ya Bapa. Kau dengar doa kami, Kau urapi kami Tuhan dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat heran ya Bapa. Kau pakai setiap kami Tuhan Yesus. Oh ya labakasya labala. Panggil Yesus, Yesus. Dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus Tuhan Gembala, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Sekali lagi, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Panggil Yesus, Yesus, Yesus. Anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan jeritan hati mereka, doa-doa mereka. Tuhan harapan-harapan mereka ya Tuhan, hidup mereka, keluarga mereka, pelayanan. Tuhan tahu hati setiap kami. Aku berdoa turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan berikan api cinta-Mu ya Tuhan. Untuk kami bisa mencintai Tuhan, mengasihi sesama kami Tuhan. Kami bisa kenali ya Tuhan, mengerti akan panggilan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami urapan doa Tuhan, urapan doa. Kami menjadi orang-orang yang dikenal suka duduk di hadirat-Mu, suka berdoa ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, kami rasakan hadirat-Mu begitu kuat di tengah-tengah kami. Kami percaya mujizat masih ada buat kami.
Mujizat masih ada buat bangsa kami Indonesia. Tolong ya Tuhan, tolong ya Bapa. Terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat ya Tuhan menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Sepertinya Tuhan ingin kita belajar kembali tentang doa. Ya, kita harus tahu tentang prinsip-prinsip doa yang penuh dengan kuasa. Sebab doa itu kan kita tahu bahwa doa adalah cara kita untuk memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Kalau kita terhubung dengan Tuhan, kita terhubung dengan apa? Dengan kuasa, dengan kasih karunia. Katakan amin. Nah, apa sih prinsip-prinsip daripada doa yang penuh dengan kuasa? Kita bisa melihat sini saudara ya, dari Yakobus 5 ayat 16 sampai 18. Saudara mau belajar tentang doa? Mau menjadi seorang yang suka berdoa, amin. Nah, kita akan belajar supaya doanya lebih efektif, saudaraku. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3,5 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Katakan amin. Kalau kita lihat sejarah gereja saudara ya sejarah gereja. Kita akan menemukan satu pola saudara. Cara Tuhan kerja yang tidak pernah berubah dari masa ke masa. Yaitu apa saudara? Orang-orang yang paling dipakai Tuhan. Orang-orang yang paling dipercaya sama Tuhan adalah, ya kan? Bukan mereka yang paling kaya. Belum tentu mereka orang yang paling kaya. Tapi bisa juga orang kaya yang dipakai Tuhan ya. Bukan juga mereka yang paling pintar. Bisa juga orang pintar yang dipakai, tapi bukan, saudaraku, ya kan? Bukan pula orang yang paling berbakat. Tetapi saudara, saya melihat adanya satu kesamaan polanya saudara. Orang-orang yang dipakai Tuhan, yang dipercaya Tuhan, mereka punya kemiripan. Yaitu apa? Mereka adalah orang-orang yang suka berdoa. Katakan amin. Mereka adalah orang-orang yang suka berdoa. Saya akan lihat ini di dalam sejarah nih saudara. Ya kan? Kayak misalnya John Wesley, ya ada John Wesley itu fotonya, foto John Wesley. Ya, so ini pakai Tuhan untuk mengubah Inggris saudaraku, ya kan, revival di Inggris, John Wesley dengan dia punya saudara kandung namanya Charles Wesley yang itu pendoa syafaatnya. Walaupun dia punya pendoa syafaat, tapi John Wesley juga seorang pendoa sebenarnya, saudara. Tapi orang kenal dia adalah seorang pengkhotbah. Dunia mengenal dia sebagai seorang pengkhotbah, tapi surga mengenal dia sebagai pendoa biasanya saudara. Lihat lagi siapa? George Muller tuh. Saudara, George Muller, Paul Yonggi Cho, saya cantumkan nama gembala pembina kita Pak Niko. Kenapa saya sebut Niko? Berkali-kali saudaraku ya, ibu gembala pembina kita Bu Hermin suka cerita. Pak Niko tuh punya kebiasaan. Kalau nggak ada pelayanan seharian di rumah, dia selalu pegang gitar di kamar, dia nyembah seharian. Istirahat makan, dia nyembah lagi, dia nyanyi. Dia doakan satu persatu. Saudaraku, jadi dunia ya kan mengingat atau melihat mereka sebagai seorang pengkhotbah. Tetapi surga mengenal mereka sebagai seorang apa? Pendoa. Mereka mengubah dunia bukan pertama-tama dari mimbar ini. Tapi dari tempat di mana dia berdoa. Mereka berdoa dari tempat doa. Karena itu Yakobus berkata begini. Doa orang benar. Apa? Bila dengan yakin didoakan energeo. Ya, sangat besar kuasanya. Jadi kata Yunani yang dipakai Yakobus yaitu energeo itu artinya doa yang menghasilkan kuasa yang bekerja secara aktif. Jadi doa itu bukan cuma sekedar liturgi, kegiatan rohani belaka yang kalau aku udah doa, pelonglah sudah. Yang penting aku sudah doa. Bukan itu. Ya kan saudara? Doa adalah saluran kuasa Allah. Ya kan? Yang bekerja di mana?
di bumi ini. Saya ingin ajak saudara untuk melihat ya kan prinsip-prinsip ya, prinsip ya kan saudaraku ya tentang doa yang penuh dengan kuasa yang saya pelajari selama ini, saudaraku. Ya jadi bahan ini saya ambil dari seorang pendoa besar, ya seorang guru juga. Dia di satu bukunya daripada Dr. Brian Bailey. Dr. Brian Bailey, saudara, ya kan orang, ya dia orang Inggris, saudaraku ya kan. Nah, saya baca bukunya, lalu saya ringkas dengan apa yang Tuhan ajar buat saya, saudara, tentang doa. Pertama, ditulis begini, doa yang berkuasa itu dimulai dari apa, saudara? Hubungan yang benar dengan Tuhan. Ya, saudara, doa yang berkuasa dimulai dari apa? Hubungan yang benar dengan Tuhan. Yakobus 5:16 katakan doa orang benar. Perhatikan, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus tidak berkata doa orang pinter. Yakobus juga nggak berkata bahwa doa pendeta senior. Tapi saudara, Yakobus berkata apa? Doa orang benar. Kenapa? Karena kuasa doa tidak berasal dari posisi jabatan rohani seseorang. Kuasa doa berasal dari apa? Hubungan seseorang dengan siapa? Dengan Tuhan. Jadi orang benar adalah orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Orang benar adalah orang yang boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Pertanyaannya, siapakah orang benar itu? Kita gak ada yang benar. Saudaraku, siapa orang benar? Orang benar adalah orang yang dibenarkan oleh darah Yesus. Ketika kita datang sama Bapa dalam nama Yesus, kita minta Tuhan ampuni dosaku, basuh aku dengan darah-Mu. Saat itulah kita dinyatakan sebagai orang benar. Kebenaran kita karena Yesus. Katakan amin, saudara. Itu namanya orang benar. Ya, orang benar tidak pernah membenar-benarkan dirinya pada waktu dia bersalah. Lalu dia nyalakan orang lain, itu bukan orang benar. Kalau kita lakukan seperti itu, doa kita gak ada kuasanya. Walaupun kita punya jabatan di gereja. Siapa orang benar? Orang benar adalah orang yang hidup dalam pertobatan. Ya, orang yang hidup dalam apa? Pertobatan. Ya. Kita ngerti, saudaraku, kita nggak ada yang benar, nggak ada yang sempurna. Tapi kalau kita hidup dalam pertobatan, Tuhan melihat saudara sebagai orang benar. Ketika saudara berdoa, doamu penuh kuasa. Ya saudara, katakan amin. Orang boleh nuduh saudara. Ketika saudara udah bertobat, ya kan, darah Yesus sudah menyucikan. Dengar baik saudara, saudara dilihat Tuhan sebagai orang benar. Ketika berdoa, doamu penuh dengan kuasa. Ya. Siapa orang benar? Orang yang menjaga hatinya tetap bersih. Makanya kemarin saya bahas tentang apa, saudara? Tentang 3 beban yang membuat doa kita jadi terhalang. Apa beban itu? Luka. Kedua apa, saudaraku? Rasa bersalah. Yang ketiga apa? Kesedihan. Ya, kita bahas di dalam doa pengurapan kemarin, saudaraku. Ini yang menghambat berkat Tuhan. Doa-doa kita. Seseorang gak akan pernah bisa, saudara, dipercaya dan dipakai Tuhan kalau hidup dengan 3 ini, saudaraku. Nah, Yesus ya kan berkuasa untuk apa? Menyembuhkan luka kita. Ya kan, membebaskan kita dari tuduhan rasa bersalah. Dan juga apa? Mengganti duka cita menjadi sukacita keselamatan. Katakan amin, saudara. Siapakah orang benar? Orang yang berjalan dalam ketaatan. Jadi semakin dekat seseorang kepada Tuhan, semakin besar otoritas doanya. Kita kasih contoh di sini, katanya Elia, saudara. Yakobus berkata gini, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, tapi dia telah sungguh-sungguh berdoa. Apakah saudara sungguh-sungguh berdoa? Apa yang saudara sungguh-sungguh doakan? Nah, kesungguhan kita dalam berdoa menentukan level kedewasaan rohani kita. Kalau kita masih bayi rohani, yang kita doakan sungguh-sungguh adalah apa, saudara? Ya kan, semua keinginan kita. Pengen kaya, pengen dapat jodoh, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Itu gak apa-apa. Tapi makin kita dewasa, kesungguhan kita berdoa, kita doakan apa, saudara?
pasti akan minta hikmat. Minta pengertiannya, minta nasihatnya, minta keberanian untuk melakukan apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan perintahkan untuk kita. Katakan amin. Ngerti saudara? Amin saudara. Ini penting. Jadi itu dia sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Kenapa? Kenapa dia berdoa dengan sungguh-sungguh hujan jangan turun? Karena Tuhan perintahkan dia supaya hujan jangan turun. Tujuannya untuk apa? Supaya bangsa Israel tidak bergantung kepada siapa? Kepada Baal. Jangan nyembah Baal. Tapi hatinya berbalik kepada Tuhan. Jadi kesungguhan Elia berdoa. Dia doakan apa yang menjadi rencana Tuhan. Kehendak Tuhan. Saudara, hati Tuhan. Supaya apa? Bangsa ini berbalik dari Tuhan. Katakan amin saudara. Lihat ini tentang doa maksud saya. Ya, kita semua bertumbuh. Amin. Semakin saudara bertumbuh. Makin kita tuh yang kita doakan adalah Tuhan maunya apa. Saudara ada di gereja ini, ya kan? Saudara kan doakan kira-kira ibadah raya, doa pengurapan. Saudara doakan tuh jiwa-jiwa. Bagaimana jalannya ibadah, ya kan? Dengan segala macam pelayanan Tuhan percayakan di gereja ini, ada sekolah Bethesda, sekolah segala macam. Saudara doakan itu semua supaya ini bisa berjalan lancar. Ketika Tuhan kasih kita proyek untuk rumah retreat supaya ini jadi tempat doa, tempat di mana orang alami perjumpaan dengan Tuhan. Disitulah saudara doakan dengan sungguh-sungguh supaya visi ini bisa diselesaikan. Katakan amin saudara. Ini yang saya maksud, doa orang benar harus bertumbuh, nggak melulu tentang diri kita. Nah, akhirnya nanti doa kita akan menentukan hidup kita. Apa yang sering kita doakan, itulah yang kita sering jalani. Saudara ngerti, katakan amin. Kalau kita cuma doa untuk diri kita sendiri, pasti hidup kita menjadi orang yang egois. Tapi kalau kita selalu mendoakan orang, kesejahteraan orang, saudara, supaya orang bisa hidupnya berkembang, makin kenal Tuhan, makin diberkati. Saya yakin kehidupan saudara adalah kehidupan yang selalu menjadi berkat. Saya ulangi lagi, kalau bisa doanya berdiri kita, bukan jadi berkat, jadi beban buat orang lain. Bebani orang lain supaya orang lain bisa dapat upah sorga karena melayani kita. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Elia adalah orang manusia biasa. Sama seperti kita. Ia bukan malaikat. Dia bukan manusia super. Dia juga punya apa saudara? Punya ketakutan. Dia pernah depresi. Dia pernah putus asa. Perhatikan saudara. Ada satu yang bedakan Elia. Hubungannya dengan Tuhan. Katakan amin. Saya dari bacaan ini, saya ngerti gini. Hati-hati sama orang yang dekat sama Tuhan. Dia manusia biasa loh. Ada kelemahannya seperti Elia. Ngerti saudara? Tapi karena dia dekat sama Tuhan. Doanya penuh dengan kuasa. Katakan amin. Doanya penuh kuasa. Itu hubungan. Semakin dekat seorang dengan hubungan. Itu harus makin kita bisa memberkati orang ini. Kita akan diberkati. Kita kutuk ya orang ini. Kita kena kutuk. Itu prinsip apa? Kejadian pasal 12. Orang yang berkati kamu Abraham. Aku akan berkati. Ini orang yang dekat sama Tuhan ini. Saudara semakin saudara dekat sama Tuhan. Orang yang berkati saudara. Hidupnya akan diberkati dia. Ya, orang yang main-main sama saudara balas. Kenapa Tuhan gak balas? Itu urusan Tuhan. Saudara dapat poinnya sendiri, katakan amin. Itu tentang Eli. Jadi doa kita, ya kan? Kuasa doa atau doa yang penuh kuasa itu bukan dimulai ketika kita mulai buka mulut. Doa kita akan penuh kuasa itu dimulai dari apa? Kehidupan yang setiap hari berjalan bersama Tuhan. Katakan amin. Karena cuma sebentar aja doakan. Itu Tuhan bisa sembuhkan. Gak usah sampai. Yang penting bukan doanya, kehidupan kita. Itu yang Tuhan lihat waktu kita doa. Jadi doa orang benar. Katakan amin. Doa orang benar sudah tahu artinya apa. Yang kedua adalah doa yang berkuasa harus didoakan dengan apa? Dengan iman. Yakobus 1 ayat 6 katakan hendaklah ia memintanya dalam iman. Sama sekali jangan banyak orang berdoa. Tapi selesai berdoa masih khawatir, masih takut.
Betul gak saudaraku? Mereka minta, tapi mereka tidak percaya. Saya kasih contoh saudara, ini saya dapat kisah dari buku Brian Bailey ini, dia tulis saudaraku kisahnya. Saudara, satu hari John Wesley, ini yang pendiri gereja Metodis itu John Wesley saudaraku. Ya, gerakannya gerakan kekudusan ya saudaraku. Dia ingin pergi satu pelayanan menginjilan dengan kapal laut. Saudara, dia lagi baca buku, asik dia baca buku ya, baca buku. Lalu John Wesley diberitahu bahwa tidak ada angin. Ya, zaman dulu masih pakai layar saudaraku. Jadi kapal nggak bisa bergerak. Ya kan, dan kalau kapal nggak bisa bergerak, nggak ada angin, nanti lama bisa ada arus saudaraku, arus bawah. Itu kacau saudara. Lalu apa yang dia buat? Dia turun saudara ke tempat kamar dia berdoa. 5 menit, dia naik lagi ke atas, dia lanjutin baca. Dia baca buku lagi. Kenapa kok? Karena dia percaya, wah kalau dia sudah berdoa, ya kan, bagiannya adalah tunggu, berharap Tuhan jawab doa dia. Dia gak perlu panik, dia gak mondar-mandir. Lalu dia terus tanya, kira-kira Tuhan jawab apa enggak ya? Tuhan jawab apa enggak ya? Kalau Tuhan gak jawab, gak kasih angin, mati gitu galau-galau. Tidak cak itu. Saudara, dia lanjutkan aja. Lalu waktu dia baca, ada orang bilang, tak lama kemudian habis dia doa, angin tuh tiup, kapal mulai bergerak. Ya kan? Nah, dia punya asisten namanya Adam Clark, dia cerita, saudaraku. John Wesley sama sekali tidak terkejut, dapat laporan, Pastor, angin sudah ada. Dia udah tahu. Waktu dia buka mulut, dia minta angin karena dia mau pelayanan. Tuhan pasti kirim. Saya bisa ngerti, katakan amin. Jadi doa harus dengan iman. Yang kedua, contoh lagi seorang yang bernama George Muller. George Muller. Itu diceritakan bahwa dia tuh tidak pernah minta-minta uang, minta-minta sumbangan saudaraku kepada siapapun. Tapi George Muller saudara, dia cuma minta uang hanya kepada Tuhan lewat doa. Dia cuma doa, dia minta uang. Ya bukan berarti nggak ngomong, tapi dia beritahu. Ini saya belajar. Saya juga nggak pernah minta satu-satu orang duit, nggak ada. Saya belajar ini kesaksian dari Pak George Muller. Tapi kalau Tuhan kasih kita visi proyek sesuatu untuk kita kerjakan, kita beritahu supaya setiap jemaat bisa partisipasi. Tapi tidak minta uangnya. Kalau memang mau nabur, mau invest, silakan jalankan. Kalau tidak, nggak usah, nggak apa-apa. Nah itu caranya. Akhirnya apa saudara? George Muller dipercaya Tuhan, dipakai Tuhan. Ribuan anak yatim piatu itu dia pelihara. Banyak sekolah dia bangun. Pelayanannya berkembang. Semuanya melalui apa? Doa. Nah suatu kali, kalau misalnya John Wesley kan gak ada angin. Saudara, makanya kapalnya berhenti. Nah kisahnya George Muller adalah, ya kan ketika dia tumpangi sebuah kapal, rupanya ada kabut tebal. Sehingga kapten kapal ini bilang, kita gak mungkin bisa berlayar. Dia kalau yang John Wesley gak bisa berlayar karena tidak ada angin. Tapi ini karena ada kabut yang begitu tebal. Lalu George Muller ajak rame-rame berdoa. Mari kita berdoa. Beberapa menit kemudian mereka kembali ke geladak. Dikatakan kabut itu hilang. Kenapa? Jawabannya adalah doa bukan cuma ngubah hati, tapi juga doa bisa ngubah keadaan. Jadi iman yang sejati adalah berdoa, lalu hiduplah seolah-olah Tuhan sudah menjawab doa kita. Apa dasar firman-Nya? Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan padamu. Kata praktek, saudara mau praktek pertama adalah doa penuh kuasa adalah doa orang benar. Pastikan hati saudara benar. Ya oleh darah Yesus. Yang kedua adalah apa saudara? Berdoa dengan iman. Yang ketiga adalah doa yang berkuasa adalah doa yang sesuai dengan apa? Kehendak Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 14 katakan ini. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut apa? Kehendaknya. Jadi saya perhatikan gini.
Doa itu bukan alat untuk apa? Memaksa Tuhan. Melakukan apa yang kita mau atau kehendak kita. Doa adalah sarana untuk menyelaraskan hati kita dengan hati Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin sedikit kita meminta, berdoa untuk menurut keinginan kita. Tadi saya bilang itu, semakin kita bertumbuh dewasa, saudara, permintaan doa kita doakan sungguh-sungguh, saudara. Bukan sekedar tentang keinginan kita pribadi. Walaupun itu tidak salah ya. Saudara tidak salah. Saya juga minta supaya kita sehat. Kita bisa panjang umur. Rumah tangga kita bisa bagus. Anak kita pelihara. Itu tidak salah semuanya. Katakan amin saudara. Tetapi saudara, porsi doa yang kita doakan adalah doa menurut kehendak Tuhan. Nah itu penting saudaraku ya. Ya kan? Yesus sendiri berdoa ya di Taman Getsemani apa? Bukan kehendakku tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Ya, saya ulang lagi, apa yang sering kita doakan itu akan menentukan, akan mempengaruhi cara hidup kita. Saudara, ini perhatian saudara. Itu penting. Maksudnya apa? Contoh, kalau saudara sering mendoakan orang, mendoakan gereja, saudaraku, semakin lama saudaraku, saudara doakan gereja rumah Tuhan, jiwa-jiwa yang ada di gereja. Perhatikan saudaraku. Lama-lama saudara akan jadi dekat dengan gereja. Dengan orang-orang ini. Gereja itu rumah Tuhan, ya Tuhan sendiri. Katakanlah saudara. Karena ada Tuhan situ. Makin lebih dekat. Kalau kita nggak pernah. Selalu dalam setiap pernikahan. Saya kasih nasihatnya satu gini. Kamu harus sering sebut nama istrimu dalam doa-doamu. Kalau bisa setiap hari. Kamu harus sering sebut nama suamimu dalam doa-doamu setiap hari. Ya kan, kalau kamu doa sendiri dan usahakan kamu doa bareng, ya kan, untuk saling mendoakan, ya kan. Saya berkata begini, doa, saudara perhatikan, doa itu akan membuat kita semakin dekat kepada siapa kita berdoa, untuk siapa kita berdoa, bersama siapa kita berdoa. Katakan amin. Kalau memang ini penting, ini hati saudaraku. Saya merasa ada kedekatan. Kemarin Grace saudara yang pemain keyboard saudaraku yang dibawa oleh Pastor Frankie Kuncoro. Ya kan, dia melihat waktu altar call kita berempat doakan jemaat saudara di worship camp. Ya, dia melihat lalu setelah itu waktu istirahat dia cerita, waktu saya melihat Pak Sabta mendoakan jemaat, saya melihat tuh hati Bapak, kasih Bapak begitu besar sama jemaat. Sambil dia nangis. Kok bisa sih Pak? Saya bilang 28 tahun saya tumpang tangan mereka. Tiap hari saya berdoa buat mereka. Jadi hanya sentuh sedikit, saya mengasihi mereka. Apapun, bagaimanapun mereka sama saya tidak mau kehilangan kasih untuk dia mengasihi mereka. Kata kuncinya di sana. Saya bilang itu yang buat saya, itu api cepat nyamber, itu yang dekatkan. Katakan amin saudaraku. Berbeda dengan saya diundang khotbah di satu gereja tertentu, di kota tertentu, waktu altar call. Apinya gak terlalu nyambung, kenapa? Ya saya gak banyak doakan mereka. Saya gak pernah berdoa untuk mereka. Karena baru ketemu. Jarang berdoa bersama mereka. Saya ngerti di sini, katakan amin. Makanya doa ya doa. Beberapa berkata bahwa memang dahsyat para hamba-hamba Tuhan. Tapi kenapa ada perbedaannya? Kedekatan. Saya ngerti, katakan amin. Kedekatan. Doa mendekatkan kepada siapa kita berdoa, untuk siapa kita berdoa, bersama siapa kita berdoa. Katakan amin. Ya sudah dapat sini, katakan amin sudah, ya kan? Kalau kita nggak pernah kelihatan, ya kan? Kita juga sering doakan. Mungkin saya nggak sedekat secara fisik ya dengan gembala pembina Pak Niko ya. Tapi kalau kita sering sebut nama Pak Niko dalam doa-doa, saya tuh kalau ketemu saya bilang,
ngeklik gitu loh. Saya juga melihat beberapa di antara kita, ya kan, yang ngerasa walaupun nggak secara fisik dekat, saudaraku, ya kan, kok bisa ngeklik? Saya yakin ini sering doa nih buat saya nih. Tapi ada beberapa yang secara fisik dekat banget. Kayaknya gue nggak ngeklik ya. Saya ngerti gak sih nih? Tapi dia tampilkan seolah-olah ini sangat dekat dengan Pak Sabta. Dengan loyal, taat segala itu. Tapi dia tusukin terus saya di belakang. Saudaraku, itu kerasa. Dan akhirnya seperti itu kan. Saya mendapat sini kata doa itu menyatukan. Ini saya ngomong yang apa adanya sih. Makanya kalau saudara mau rumah tangga, keluarga, komunikasinya bagus, itu harus doa. Doain dia. Doain pasangan saudara. Doain anak-anak saudara. Doain atasan. Kalau saudara punya pembantu rumah tangga atau karyawan, biar supaya dekat, sebut dia namanya. Yang penting kita aja dekat sama dia. Soal dianya jauh hatinya, itu urusan belakang. Tuhan akan lindungi kita. Kalau dia berbuat sesuatu yang tidak bagus. Saya ngerti, katakan amin. Itu penting, itu deketin. Supaya punya karena pengertian yang dalam. Yang ketiga, yang keempat, doa yang berkuasa itu lahir dari hati yang bersih. Ya, saudaraku, Markus 11 ayat 25 katakan gini, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan. Kalau kamu berdoa harus apa? Ampuni kalau ada orang yang salah. Katakan amin saudaraku, ya kan? Kenapa saudara? Kalau kita nyimpen salah orang di mata Tuhan, kita ini orang berdosa. Nyimpen dosa orang, saudara, seperti kayak gini. Saudara nyimpen sampah di rumah, di kamar tidur. Kamar tidur saya tuh, saudara tuh bukan kamar tidur sebenarnya. Itu apa? Tempat sampah, betul gak? Kita ingat dengan hati kita. Salah orang, jahatnya orang, dosanya orang. Kita pikirin, kita omongin, kita simpan dalam hati kita. Doa kita gak akan pernah ada kuasa. Yang kedua, makanya kita harus ampuni, lepaskan. Sudah. Itu hanya kuasa Tuhan. Yang kedua adalah, kalau kita bersalah sama seseorang, Tuhan bilang, tinggalkan mezbahmu ini. Kau berdamai dulu dengan orang itu. Saya bisa ngerti, katakan amin. Makanya Yakobus 5 ayat 16 katakan apa? Ya kan, hendaklah kamu saling mengaku apa? Dosamu. Jadi Yakobus menghubungkan pengakuan dosa dengan doa. Karena dosa yang tidak dibereskan seringkali menjadi apa? Penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Tapi pengakuan dosa juga harus dilakukan dengan hikmat ya. Jangan sembarangan kita buka seluruh hidup kita kepada semua orang. Pengakuan dosa bertujuan untuk pemulihan. Ya, bukan menjadi bahan apa? Gosip. Waduh, saya ngomong gini. Diterjemahkan yang lain jadi gosip. Mereka nggak buat apa. Saya pernah ngalamin ini, saya ngalami bodoh ini. Saudaraku, kebodohan ini saya pernah alami. Saudara jangan alami. Ya kan? Satu orang mbak bibu, nggak mbak bibu. Itu kan, saya ngomong ini gini. Saya nggak pernah buat yang jaga integritas gitu kan. Wah, orang langsung diramein. Saudara, nah itu penting, ini pelajaran. Katakan amin saudara. Ya kan? Ada 3 prinsip dalam hal pengakuan dosa ya. Yang pertama, akui dosa itu kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Yang kedua, kalau dosa itu melukai seseorang, mintalah maaf kepada orang itu. Yang ketiga, kalau kesalahan kita atau dosa kita membutuhkan pemulihan, cari pemimpin rohani yang dewasa, yang dapat dipercaya. Saya sudah dapat sini yang terakhir. Doa yang berkuasa adalah doa yang tekun. Doa yang tekun. Ya, ini pelajaran terbesar dari Elia. Saudara, saya sih juga heran saudaraku ya. Kan Tuhan bilang, ya kan? Tuhan mau turunkan hujan. Ini sudah 3,5 tahun. Tuhan mau turunkan hujan. Saudara tahu enggak? Tapi hujan enggak turun, betul enggak? Kenapa? Janji Tuhan tetap harus didoakan. Kalau Tuhan berjanji, saudara harus doakan itu.
Gak bisa, tungguin aja lah, gak usah didoakan. Doanya bagaimana Pak Sabta? Doanya harus sungguh-sungguh doa. Saudaraku, waktu makanya Elia naik ke atas Gunung Karmel, dia doa. Sekali dia doa. Gak ada tuh, ada apa-apa. Dia doa lagi 2 kali. Masih belum ada apa-apa. Sampai 7 kali baru muncul apa? Awan sebelah tangan. Jadi pelajaran pentingnya apa saudara? Janji Tuhan seringkali berada di ujung ketekunan kita. Janji Tuhan seringkali berada di mana? Di ujung ketekunan kita. Bayangkan kalau Elia berhenti pada doa yang ke-6. Hujan turun enggak? Enggak turun. Banyak orang berhenti berdoa. Padahal jawabannya tinggal 1 langkah lagi. Saya ulangi saudara, kisah daripada Yusuf. Ya, ini kan dia, saudara bayangkan gak saudara, ketika dia di penjara, juru minum dimasukin penjara, juru roti dimasukin penjara, ya kan? Ya kan? Mereka tiba-tiba punya mimpi, ya kan? Juru roti itu diterjemahkanlah mimpinya dan jadi kenyataan. Dia digantung sama raja, ya kan, hukum mati. Tapi juru minum, saudara, diterjemahkan, dia akan dikembalikan posisinya. Lalu dia pesan nih sama juru minum, kau ini jangan lupa sama aku. Kalau kamu sudah diangkat sama raja, sama Firaun, ingat saya. Karena juru minum ini punya otoritas untuk keluarkan si Yusuf, saudaraku. Gak perlu nunggu minta permohonan Firaun, saudara. Dia bisa sama kepala penjara, keluarkan tuh si Yusuf. Bisa, saat itu juga saudaraku, kalau dia sudah diangkat. Singkat kata, saudara tahu apa? Juru minumnya lupa. Sampai 2 tahun lupanya. Wah, dia tunggu. Lupa 2 tahun. Baru pada waktu 2 tahun itu. Apa saudara? Firaun mimpi. 7 lembu gemuk. 7 lembu kurus. Nah, mimpi, bingung dia mimpi. Lalu keingetan si juru minum. Ya kan? Nah, semua gak bisa terjemahkan, gak bisa ngerti, gak kasih maknanya. Lalu aku ingat ada seorang temen aku di sel, namanya Yusuf. Ya kan, dia terjemahkan tepat baginda Tuanku, Raja. Oh, panggil dia sekarang. Saudara, 2 tahun ditunda. Rupanya untuk apa? Nungguin mimpi Fira. Coba bayangkan, kalau lebih cepat 2 tahun, Yusuf bebas. Tapi jadi mantan napi baik, kate gawe dia. Bukan siapa-siapa dia. Betul gak saudaraku? Ini saya bilang, gitu. Iya ya, benar-benar Tuhan tuh luar biasa. Kadang-kadang kita bilang, sampai kapan nih aku nih? Doa sudah, usaha sudah, benar udah. Ini masih buntu terus, masih ketutup semua. Sampai kapan proses ini? Tunggu aja. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya dapat juga. Saya baru ingat, iya juga ya, kalau bisa dia dicepet aja. Langsung kita, aku, keluar kau. Sudah keluar baik itu. Nggak jadi apa-apa dia. Ya dah. Tapi Tuhan tuh rancangannya nggak pernah gagal. Apa yang Tuhan sudah rancang, dari di sumur lah, jadi budak lah, di penjara, semua satu rangkaian. Katakan amin saudara. Dan Tuhan juga lengkapi Yusuf dengan apa? Ketekunan itu. Ya jadi doa tuh harus tekun. Katakan amin, doakan terus. Sampai saudara tuh ada satu gini. Tuhan ngomong, sudah gak usah doakan lagi. Sudah selesai, sudah. Ya sudah, lompat. Katakan amin. Saudara diberkati dengan pesan ini. Saudara mau jadi semangat berdoa, catatan ini saudara bisa baca, bisa ulang-ulang, ya kan? Kita bisa lihat di sini. Ya, mengapa dunia berubah melalui John Wesley? Mengapa Josh Muller bisa memelihara ribuan anak yatim? Mengapa kok Elia menutup langit? Saya pernah nanya juga gini, pernah ngobrol ya sama Pak Mendiang, ya kan, Bapak Pendeta David Cakra, teman saya. Gimana ya Pak Niko, kok bisa ya dipakai Tuhan seperti ini ya? Ya dipercaya, lihat SICC, 10.000 tempat duduk. Tiap bulan yang datang itu bukan jemaat, yang datang semua pemimpin. Pergi kemana, jadi ini, lain sebagainya. Dipercaya hal yang besar. Saudaraku, Pak David selalu bicara tentang ini upah seorang pendoa, pemuji, penyembah. Dia ini penyembah.
lebih daripada seorang pendoa. Kamu banyak doa. Banyak doa. Pak David jadi pendoa. Doa tidak mengubah Tuhan. Tapi doa mengubah kita sehingga kita siap dipakai oleh Tuhan. Doa membuka pintu bagi kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Katakan amin. Saya dapat kata-kata nih, Brian Bailey bilang gini. Orang yang paling berpengaruh di bumi bukanlah orang paling banyak bicara kepada manusia. Melainkan orang yang paling banyak berbicara kepada siapa? Kepada Allah. Ya kan, makanya saya dapetin yang Efesus pasal 6 ayat 18, tetaplah berdoa. Berdoalah setiap waktu dalam roh. Itu maksudnya sepanjang itu banyak bicara sama Tuhan, saudaraku. Banyak bicara sama Tuhan. Tujuannya itu apa? Supaya dapetin hikmatnya apa? Sudut pandangannya apa? Ketika doa menjadi gaya hidup kita, mukjizat akan menjadi bagian dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Ayo kita bangkit berdiri, saudaraku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti di tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalamnya. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Angkat kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai sudah datang menjemput permain dan sampai selama-lamanya. Semoga kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.